Selamat datang di Kata Baca. Di sini, kita akan membahas buku-buku inspiratif yang menawarkan wawasan mendalam tentang kehidupan, emosi, dan perkembangan diri. Dalam episode kali ini, kita akan menyelami buku Psikologi Kesepian karya Zehra Errol, sebuah buku yang membuka tabir tentang kesepian, suatu perasaan yang seringkali tersembunyi di balik hiruk-pikuk kehidupan modern. Topik yang sering diabaikan ini sangat relevan, terutama di era digital di mana meskipun koneksi sosial tampak lebih mudah dicapai, perasaan terasing justru kian meningkat. Buku Psikologi Kesepian karya Zehra Errol merupakan sebuah studi mendalam tentang kesepian, suatu perasaan kompleks yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, meskipun seringkali tak terlihat. Buku ini terdiri dari 10 bab yang menggali perasaan keterasingan ini dari berbagai perspektif, baik psikologis, sosial, hingga eksistensial. Errol tidak hanya membatasi pembahasannya pada pengertian konvensional tentang kesepian, melainkan juga mengeksplorasi keterpisahan mendalam yang bisa dialami oleh siapa saja, termasuk mereka yang tampak memiliki kehidupan sosial yang kaya. Bab pertama buku ini mengajak kita untuk mendefinisikan ulang kesepian. Banyak dari kita yang menganggap kesepian semata-mata terkait dengan minimnya interaksi sosial. Namun, Errol menawarkan pandangan yang lebih kompleks. Menurutnya, kesepian bukan tentang jumlah teman atau interaksi yang kita miliki, tetapi lebih tentang kualitas hubungan dan koneksi emosional yang dirasakan. Ini berarti seseorang yang dikelilingi oleh banyak orang tetap bisa merasa sangat kesepian, sementara orang yang hidup sendiri bisa merasa sangat puas secara emosional. Definisi ini membuka jalan bagi pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan manusia dan keterhubungan. Errol kemudian mengarahkan fokus pembaca pada dampak kesepian terhadap kesehatan mental. Kesepian, jika dibiarkan berlarut-larut, dapat memicu gangguan psikologis seperti depresi, kecemasan, dan stres kronis. Tidak hanya itu, penelitian yang dirujuk Errol menunjukkan bahwa kesepian juga dapat memengaruhi kesehatan fisik, meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular, gangguan tidur, serta melemahkan sistem imun. Ini menandakan bahwa kesepian bukanlah masalah sepele yang bisa diabaikan, tetapi sebuah kondisi yang memiliki implikasi serius bagi kesejahteraan individu. Pada bab-bab selanjutnya, Errol menguraikan cara-cara praktis untuk mengatasi kesepian. Pendekatan yang ditawarkan tidak hanya mencakup solusi eksternal, seperti memperluas jaringan sosial atau bergabung dengan komunitas, tetapi juga solusi internal yang lebih mendalam, seperti introspeksi dan refleksi diri. Dalam salah satu bagian paling penting dari buku ini, Errol berargumen bahwa kesepian tidak selalu harus dihindari, tetapi bisa diterima sebagai peluang untuk pertumbuhan pribadi. Menurutnya, kesepian bisa menjadi momen berharga untuk lebih mengenali diri sendiri, mengevaluasi kebutuhan emosional, dan membangun hubungan yang lebih bermakna. Salah satu kelebihan buku ini adalah kemampuannya menggali dampak kesepian pada berbagai kelompok umur. Errol menyoroti bagaimana kesepian berdampak secara berbeda pada anak-anak dan lansia. Bagi anak-anak, kesepian dapat mengganggu perkembangan sosial dan emosional mereka, memicu perasaan tidak aman dalam berinteraksi dengan teman-teman sebaya. Sementara itu, pada lansia, kesepian seringkali diperparah oleh kehilangan orang-orang terdekat, seperti pasangan atau teman. Errol menyarankan pendekatan yang lebih sensitif terhadap dua kelompok rentan ini, dengan menekankan pentingnya mendukung mereka agar tidak terjebak dalam kesepian yang kronis. Dengan cara yang metodis dan penuh empati, psikologi kesepian membimbing pembaca untuk memahami kesepian sebagai lebih dari sekadar perasaan terisolasi. Kesepian adalah fenomena sosial dan psikologis yang memiliki dampak besar pada kualitas hidup. Melalui berbagai contoh kasus, Errol menunjukkan bagaimana kesepian bisa dihadapi dengan strategi yang bijak, serta bagaimana masyarakat bisa berperan dalam meminimalisir kesepian melalui tindakan-tindakan yang meningkatkan rasa kebersamaan dan solidaritas. Selain memberikan strategi praktis, Errol memperkenalkan ide penting, kesepian bukanlah kelemahan yang harus segera diatasi. Dalam bab-bab terakhir,
Errol menyentuh konsep menerima kesepian sebagai bagian yang alami dari kehidupan manusia. Dia berpendapat bahwa kesepian bisa menjadi refleksi dari pencarian makna hidup yang lebih mendalam, di mana kita dipaksa untuk merenungkan apa yang benar-benar kita butuhkan dalam hubungan. Kesepian dapat mengarahkan kita untuk menemukan jalan baru dalam membangun hubungan yang lebih mendalam dan otentik, baik dengan diri sendiri maupun dengan orang lain. Menariknya, Errol juga menggambarkan kesepian sebagai keadaan transisi yang penuh ketidakpastian, tetapi juga penuh dengan potensi. Dia mendorong pembaca untuk melihat kesepian bukan sebagai musuh, tetapi sebagai kesempatan untuk introspeksi dan pertumbuhan. Perspektif ini sangat berbeda dengan pandangan umum yang cenderung melihat kesepian sebagai sesuatu yang harus dihindari. Sebaliknya, Errol mengajak kita untuk merangkul kesepian sebagai bagian dari perjalanan kita menuju pemahaman yang lebih mendalam tentang diri dan kehidupan. Pendekatan Errol terhadap kesepian sangat multidimensi. Dia tidak hanya membahasnya dari sudut pandang psikologis, tetapi juga filosofis dan eksistensial. Menurut Errol, kesepian adalah bagian dari kondisi manusia yang paling mendasar, kebutuhan untuk terhubung, didengar, dan pada akhirnya menemukan tempat kita di dunia. Dalam pandangannya, kesepian dapat menjadi cermin yang membantu kita melihat kembali cara kita menjalin hubungan dengan orang lain, serta apakah hubungan tersebut benar-benar memuaskan kebutuhan emosional kita. Di bab terakhir, Errol mengaitkan kesepian dengan perkembangan teknologi dan media sosial. Meskipun teknologi memungkinkan kita untuk terhubung dengan lebih banyak orang, ironisnya, hal ini seringkali justru memperparah perasaan kesepian. Media sosial, meski memberikan ilusi keterhubungan, seringkali hanya menawarkan interaksi yang dangkal. Errol mengeksplorasi bagaimana platform-platform ini bisa memperburuk perasaan keterasingan, terutama ketika hubungan digital menggantikan keintiman interaksi tatap muka. Errol mengingatkan kita bahwa meskipun teknologi memiliki banyak manfaat, kita harus bijak dalam menggunakannya agar tidak merusak kesejahteraan emosional kita. Melalui analisis yang tajam dan penuh empati, buku ini tidak hanya memberikan wawasan tentang kesepian sebagai fenomena psikologis, tetapi juga sebagai tantangan sosial yang mendesak. Errol mengajak kita untuk merenungkan kembali peran kita dalam menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan empatik, di mana orang-orang yang merasa terasing dapat menemukan tempat mereka. Dia menekankan pentingnya komunitas dalam membantu individu yang merasa kesepian, serta bagaimana solidaritas sosial dapat memainkan peran besar dalam memerangi kesepian di era modern. Psikologi Kesepian adalah sebuah buku yang berani dan relevan dalam konteks kehidupan modern saat ini. Dengan keahlian naratif dan pendekatan interdisipliner yang kuat, Zehra Errol berhasil menyajikan topik kesepian sebagai isu yang kompleks dan multidimensi. Alih-alih menawarkan solusi instan, buku ini justru mendorong kita untuk mendalami pengalaman kesepian, memahami akar-akar emosionalnya, dan mencari cara yang lebih bijak untuk menghadapinya. Buku ini menekankan bahwa kesepian adalah bagian dari kondisi manusia yang lebih luas, yang jika dipahami dengan baik, bisa menjadi pintu menuju pemahaman diri dan koneksi yang lebih bermakna.